Hai, kita ketemu di pertemuan ketiga ya. Di pertemuan ketiga secara hybrid. Ya, jadi ada teman-teman yang mengikuti perkuliahan melalui Zoom. Ya, ada juga yang mengikuti perkuliahan secara tatap muka langsung. Ya, ini berarti kali pertama menginjakan diri ya di kampus setelah berapa tahun? 2 tahun ya. Nah, 2 tahun sama saya juga berarti. Kalau saya sering sih menginjakan diri di kampus, tapi kalau di kelas berarti baru hari ini gitu ya. Jadi ada rasa apa ya? Ada rasa akhirnya berinteraksi lagi dengan mahasiswi. Soalnya di sini mahasiswi semua, nggak ada cowoknya ya. Oh iya, ada tapi online. Jadi saya ketemu dan dikelilingi para mahasiswi ya. Oke, kita hari ini santai saja ya, tapi serius gitu ya, karena mata kuliahnya mata kuliah metodologi ya. Teman-teman yang hadir secara online, kalau misalnya suara saya tidak terdengar ataupun bahan tayangnya tidak tampil, bisa memberikan feedback ya. Nah, teman-teman yang di, dan kalau ingin berdiskusi silahkan menyampaikan apa yang ingin disampaikan ya. Nah, kita sekarang ada di mata kuliah metodologi yang kemarin di pertemuan awal itu sudah saya sampaikan ya. Apa itu metodologi ya, terutama yang berkaitan dengan berpikir ya. Tandanya kita berpikir adalah kita menemukan yang namanya kebingungan ya. Nah, ketika kita bingung maka kita akan mencari tahu ya. Karena sifat tadi ya, ketika kita masuk ke dalam konteks berpikir ya, maka kita akan menemukan yang namanya rasionalisasi dan empiris ya. Kita berpikir rasional, kemudian kita membuktikan bagaimana situasi yang ada di masyarakat, terutama karena kita di bidang ilmu sosial ya. Nah, pertanyaannya adalah apa kaitannya gitu ya akuntansi dengan metodologi ya. Apakah ini suatu mata kuliah yang terbatas pada gitu ya pemenuhan kewajiban? Bukan ya. Kita memerlukan yang namanya metodologi, itu nanti kaitannya dengan bagaimana kita mengidentifikasi ya. Kalau teman-teman masih ingat materi auditing ya, pemeriksaan keuangan, maka kita akan menemukan suatu materi yang berkaitan dengan analytical procedure. Ya, mudah-mudahan masih ingat ya apa itu analytical procedure. Ya, apa yang dimaksud dengan observasi, gitu ya. Apa yang dimaksud dengan konfirmasi, ya. Itu merupakan tahapan-tahapan yang dilakukan untuk menentukan atau metode yang dilakukan untuk menemukan bukti audit. Ya. Nah, metodologi itu memberikan suatu petunjuk, ya, suatu cara bagaimana kita nanti, gitu ya, ketika lulus, gitu, mampu melakukan suatu identifikasi berdasarkan kondisi yang ada di perusahaan. Kalau nantinya kita akan menjadi seorang karyawan atau pegawai dari suatu instansi. Gitu. Nah, tapi dalam waktu pendek, gitu ya, kita berbicara dalam waktu pendek, kita akan menghadapi tugas akhir ya. Tugas akhirnya dalam bentuk skripsi. Makanya ketika ada tugas akhir judulnya skripsi, secara pragmatis metode penelitian digunakan untuk menyelesaikan tugas akhir. Jadi kita berpikir jangka pendek dulu
Ya, berpikir pragmatis, mata kuliah ini tujuannya untuk memenuhi yang mana, gitu. Nah, makanya ada ilmu yang mempelajari tentang metode, disebut dengan metodologi, gitu ya. Oke. Oh, ini yang kemarin ya. Ini riset, ini aktivitasnya, ini rasional, empiris, sistematis yang kemarin ya. Nah, kita masuk. Ada yang disebut dengan jenis-jenis penelitian. Ya, penelitian dalam terminologi bahasa Inggris ya disebut dengan research. Ya, berarti mencari kembali. Mencari kembali apa yang kita cari, gitu ya. Yang kita cari adalah suatu kebenaran. Tapi hati-hati, kebenarannya bukan kebenaran yang absolut. Ya, dalam metodologi, kebenaran itu adalah kebenaran relatif. Bisa membedakan kebenaran relatif dan kebenaran absolut? Di awal, saya menyampaikan tentang keyakinan. Ya, ketika kita sedang mendiskusikan suatu keyakinan, maka kita akan memastikan bahwa apa yang kita yakini itu adalah kebenaran dan bersifat absolut. Nah, ketika kita membahas konteksnya riset, kebenaran itu tidak ada yang absolut, relatif. Karena ketika terjadi perubahan zaman, ya, bisa jadi apa yang dulu terbukti itu bisa tidak lagi relevan di hari ini. Setuju ya? Nah, kita lihat bagaimana, saya mengajak teman-teman melihat bagaimana fenomena hari ini terjadi. Ya, proses shifting perilaku itu terjadi perubahan yang sangat signifikan. Ya, hari ini saya mengajar ya secara tatap muka langsung sekaligus menyampaikan materi melalui media pembelajaran berbasis video conference ya. Kelihatannya di sini ada 19 orang gitu ya. Tetapi yang hadir secara daring mungkin ada 20 orang gitu. Nah, sehingga ruang dan waktu itu tidak jadi suatu hal yang mengikat hari ini. Ya. Jadi kalau teman-teman ngebayangin apa yang harus saya lakukan ketika saya melakukan pemeriksaan, misalnya saya mau melakukan audit, saya mau ngecek persediaan, misalnya COVID-nya yang kemarin tuh tahun 2021 lagi naik-naiknya delta, ya. Oh, berarti selesai, gitu ya. Kita tidak akan melakukan physical examination, pemeriksaan fisik ke lapangan karena kondisi yang terbatas, tidak bisa, gitu kan? Karena audit itu memerlukan yang namanya bukti, terjadi perubahan yang signifikan berkaitan dengan pengumpulan bukti fisik. Ya, muncul istilah remote audit. Prosesnya berubah. Ya, apa yang harus dilakukan pada saat melakukan remote audit? Gitu ya, semua menata. Interaksi sosial berubah. Ya, interaksi sosial berubah. Pertemuan secara online, ya. Kalau saya perhatikan perilaku, gitu ya, perilaku mahasiswa pada saat tatap muka online dengan tatap muka langsung beda. Ya, karena kita berinteraksi langsung. Ya, yang di online mudah-mudahan nggak ada yang sambil tiduran, gitu kan? Ya, nggak ada yang sambil tumpang kaki, gitu ya. Gitu kan? Tapi kalau langsung, perilakunya berubah secara signifikan. Ya. Orang yang berinteraksi dengan menggunakan teknologi, khususnya bermedia sosial, belum tentu ketika interaksi langsung, face to face, punya keberanian misalnya. Ya. Itu saya perhatikan karakternya
bisa jadi berbeda 180 derajat. Ya. Nah, fenomena dinamis. Teknologi hari ini, yang model pembelajaran seperti ini, pertemuan-pertemuan berbasis video conference, sebelum corona itu diprediksi 10 tahun yang akan datang. Ya. Jadi baru kita akan menemukan kondisi ini tuh 2030 prediksinya. Kenyataannya dipercepat, ditarik mundur. Ya, teman-teman kalau mampu boleh berbeda ya, karena ini metodologi, saya mengajak bagaimana kita melakukan identifikasi terhadap suatu fenomena sosial masyarakat. Ya, hari ini masuk level 3. Ya, hari ini masuk level 3. Siklusnya kelihatan nggak? Kita kena dinyatakan COVID masuk ke Indonesia itu tahun 2019-2020 gitu ya. 19-nya berarti bulan Maret ya. Kasus temuan pertamanya Januari Februari yang orang Jepang ya. Bukan orang Jepang sih, orang Indonesia tapi di lingkungan gitu. Tapi ada sesuatu yang unik. Pertama, kenaikan tingkat penularan itu akan terjadi mendekati bulan-bulan Ramadan. Ya, itu bisa benar, bisa enggak. Tapi ini menurut perspektif saya pribadi ya, saya disclaimer gitu ya. Menurut analisis saya pribadi. Ketika dari tahun 2019 masuk ya, masuk ke Nataru, grafiknya turun. PKKM-nya dilonggarkan, ya, masuk lagi menjelang puasa, naik, nanti ke puasa level 4 nih. Ya itu sih prediksi saya berdasarkan historis, ya, nggak tahu benar, nggak tahu enggak, ya. Tapi kalau benar, berarti paling enggak ada perilaku. Perilaku siapa? Bukan perilaku virus. Perilaku pengambil kebijakan. Karena kan sebenarnya bisa diatur ya. Seharusnya menjelang Nataru drop. Dropnya gimana? Pembatasan. Jadi kan nabungnya di Nataru, menuai hasilnya, lonjakannya dekat-dekat puasa. Gitu. Nanti puasa tiba-tiba level 4 turun semua harus balik lagi 100%. Ya, nanti selesai kapan? Selesai kapan? 1 bulan setelah Idul Fitri. Coba deh identifikasi, kalau nggak percaya buka berita historis. Itu perilaku namanya. Nah, apa yang kita teliti? Yang kita teliti adalah kondisi yang ada di masyarakat. Gitu. Ya, kondisi yang ada di masyarakat. Kenapa sekarang hari ini kita mengenal TV? Kita tahu yang disebut dengan kamera. Tahu alasannya? Kenapa ada ballpoint? Tiba-tiba muncul? Enggak ya. Semua melalui proses yang namanya riset. Semuanya didasarkan pada riset. Ya. Flash disk murah nggak sekarang? Siapa yang masih pakai flash disk? Udah berbasis cloud? Saya nggak tahu harga flash disk berapa sekarang. Misalnya harga flash disk 40.000 lah ya. Atau saya mau pakai flash disk yang ukurannya rada lumayan gitu ya, 100.000 ya. Teman-teman saya kasih uang 50 juta. Tolong bikinin flash disk harga 100.000. Rumit ya. Berdampak? Tidak, karena risetnya sudah dilakukan. Sehingga ketika kita melakukan riset, lakukanlah suatu riset untuk menghasilkan sesuatu yang baru atau pengembangan dari sesuatu yang sudah
Ada. Ya. Indonesia mau bikin mobil, mobilnya mobil konvensional, biaya risetnya terlalu mahal. Sedangkan negara-negara yang menjadi produsen kendaraan konvensional, itu mereka sudah berpuluh-puluh tahun melakukan riset untuk menemukan teknologi mesinnya. Kita baru mulai, hasilnya tidak akan sebagus yang sekarang sudah berjalan. Potensinya ada di mana? Mobil listrik. Karena semuanya sekarang start dalam konteks proses pengembangan. Bisa kita kompetitif, karena kita tidak terlalu tertinggal. Gitu. Ya. Kenapa SMK nggak laku? Tahu mobil SMK? Dulu ya, ramai ya. Buatan anak bangsa ceritanya. Murni nggak? Enggak, komponennya tetap impor. Ya. Terus trust. Kita berbicara tentang trust terhadap suatu brand. Ya. Saya nasionalis, misalnya ada produk SMK. Mau nggak misalnya ya, kalau saya dipilih antara Toyota dengan SMK, saya mau pilih mana? Saya bakal pilih Toyota. Yang apa? Yang sudah teruji berpuluh-puluh tahun. Nah, itu logical thinking kita digunakan ketika kita akan melakukan riset. Gitu ya. Percaya nggak sama corona? Ini mah bukan saya ngajak jadi ini ya, jadi bias gitu. Oh, nanti jadi tiba-tiba benar juga. Corona kayaknya nggak ada. Enggak, ini mah enggak. Tapi pertanyaannya kita dasari ini, kan kita sedang belajar metodologi yang mana kita harus berpikir. Percaya nggak ada corona? Percaya. Oke. Nah, kenapa bisa percaya? Ada yang udah pernah kena di sini? Belum? Oke. Jangan ya, jangan. Oke. Mertua saya sekeluarga kena. Saudara saya meninggal 1. Ya. Waktu lagi rame-ramenya kemarin Delta. Luar biasa itu. Meninggal nggak bisa dilayat lah, karena lagi naik banget trennya gitu ya. Suaminya di rumah sakit nggak dikasih tahu karena kena COVID juga, istrinya meninggal. Saudara nggak bisa lihat ya, dikubur jaraknya harus 5 meter gitu. Nah kemudian gitu kan, kemudian kita mulai berpikir apakah ini penyakit yang memang menjadi penyebab kematian atau bukan, gitu ya. Karena protokolnya memang ketat banget waktu itu ya. Protokolnya luar biasa ketat dan obatnya nggak ada sampai hari ini. Apa obatnya? Selain jangan stres, isolasi mandiri, minum vitamin, nggak ada obat yang dikasih. Ya. Bener apa bohong gitu ya? Jadi kita kan bertanya tuh ya, saya di rumah sampai didatengin tuh pakai yang baju lengkap gitu, kayak mau nangkep apa aja gitu ya, bikin tegang gitu kan. Kemudian cuma dikasih vitamin gitu ya, sembuh sendiri. Unik penyakitnya. Karena kan kalau penyakit ada obatnya gitu ya, kecuali kanker ya. Kanker itu sangat berkaitan dengan tingkat kerusakan yang ada di dalam sel tubuh. Obatnya ada nggak? Ada. Jadi kalau masih di level stadium-stadium awal,
selama terdeteksi itu probabilitas sembuhnya tinggi. Yang jadi masalah, observasi yang dilakukan kadang tidak selalu tepat. Tapi ada obatnya, ya. HIV ada obatnya, ada ya. Nah kalau yang ini unik, nggak ada obatnya. Sampai hari ini, udah 3 tahun. Suntik vaksin, pada udah vaksin kan? Ya, sampai ke booster gitu ya. Saya disuntik vaksin yang pertama 10 hari kerasanya. Yang kedua 15 hari efeknya. Yang ketiga belum pengen saya. Karena unik. Nah, tubuh manusia yang unik tadi ini menjadi suatu riset di bidang kedokteran yang lagi trennya tinggi banget. Karena semuanya juga baru menghadapi situasi hari ini. Nah, ditambah tadi hasil identifikasi saya. Kalau masuk ke bulan Ramadan, tiba-tiba tambah ketat, nanti beres ini aja 1 bulan kemudian mulai longgar, menjelang Nataru benar-benar longgar, balik lagi. Unik makanya kata saya penyakit ini. Ya, tapi itu baru apa? Baru asumsi. Nah, asumsi tadi itu harus dibuktikan. Nah, apakah saya sudah membuktikan? Belum. Karena itu baru asumsi yang ada di kepala saya. Proses berpikir, kemudian harus saya terjemahkan ke dalam penelitian. Ya. Jadi teman-teman yang ada di Zoom, yang sekarang hari ini hadir di sini, ketika kita menyusun skripsi, ya, awalilah skripsi itu dari suatu pertanyaan, ya, dan keingintahuan. Ya. Nah, nanti baru kita tuh nemu ide. Kita pengen tahu, kita pengen punya pertanyaan, caranya gimana? Baca fenomena yang ada di masyarakat. Kalau di bidang akuntansi, berarti kita harus membaca apa kondisi ya hari ini. Kayak gimana? Apa sih dampak COVID gitu ya dengan perlakuan akuntansi? Tahu istilah nyungsep? Hah? Oh, terjun bebas ya. 2019, 2020 ya. Kalau perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang retail, intinya yang selain non-technological aset, nyungsep. Persediaan usang. Ya. Persediaan nggak bisa dijual. Nilainya turun nggak? Pasti turun. Ya. Pertanyaan sederhananya, bagaimana perlakuan akuntansi terkait dengan kondisi pandemi yang berhubungan terhadap pengakuan persediaan. Nyungsep semua rata. Kecuali Zoom ya. Kalau Zoom langsung masuk nominasi perusahaan terbesar, kapitalisasi aset terbesar. Yang punyanya sekarang udah dijual. Dia udah nggak perlu ngedevelop. Ya. Udah masuk jajaran orang terkaya di dunia. 3 tahun. Lihat kemarin, rilis Forbes, siapa itu namanya? Bill Gates, asetnya, luar biasa naiknya. Bayangkan, dari apa? Dari bidang kesehatan yang berkaitan dengan vaksin. Visioner Bill Gates. Investasi ke yayasan, karena dia sudah membaca. Nggak tahu membaca, nggak tahu meng-create, nggak tahu memprediksi. Makanya nggak jadi miskin, tapi tambah kaya. Ya, lihat fenomena apa? Farmasi, bidang kesehatan, oksigen naik, ya. Jadi aset persediaan yang di bidang kesehatan itu kita melakukan assessment, valuasinya itu luar biasa. Kenapa? Karena tiba-tiba kenaikannya signifikan. Ya.
Saya sempat beli oksigen dari 300.000 biasanya, ya, 7 juta. Ini maaf ya, kalau kenapa makanya disebut langka. Yang punya duit aja belum tentu dapat. Bayang nggak? Oksigen sempat ramai kan? Susah ngantri. 300.000, 7 juta. Kebayang nggak saya harus melakukan valuasi asetnya kayak gimana? Kenaikannya berapa ratus persen? Untung tiba-tiba naik signifikan. Yang lebih unik apa? Tes, ya, PCR, antigen, ya, kan itu unik ya. Di awal dari harga berapa? 2 juta di awal-awal, turun jadi 1,5 juta, turun jadi 1 juta, turun ke 245.000. Antigennya kan awalnya mahal ya, 250.000, sekarang 35.000 rupiah. Coba kita identifikasi cost of production-nya pada saat pertama kali ada, apakah berbanding lurus dengan harga jual? Pasti enggak. Gitu. Nah, jadi di satu sisi ada perusahaan yang terjun bebas, di sisi lain maka marginnya itu meningkat berkali-kali lipat. Nah, fenomena tuh kalau kita mau meneliti, berarti kita bisa melakukan suatu riset yang berkaitan dengan metode penentuan cost of production sebelum dan sesudah pandemi. Gitu ya. Risetnya ada gitu. Risetnya ada. Nah, terbagilah ketika kita masuk ke dalam jenis penelitian, ini terbagi ke dalam 2 bentuk. Ya. Ada yang penelitian murni, kita jarang ya, kita di bidang sosial jarang melakukan yang namanya penelitian murni. Ya. Jadi kalau penelitian murni ini biasanya orang-orang MIPA, turunan ya, matematika, fisika, pokoknya yang berhubungan dengan permodelan angka. Nah, itu masuk ke dalam kategori penelitian murni. Nah, apa yang muncul? Ya, yang muncul adalah bagaimana kita mengembangkan teori. Gitu. Mengembangkan suatu teori. Nah, yang biasanya kita lakukan adalah applied research. Apa itu yang applied? Nah, penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan informasi yang digunakan dalam hal memecahkan suatu permasalahan. Nah, itu yang kita lakukan. Makanya ketika kita membahas metodologi penelitian, kita harus melakukan suatu pendekatan yang biasanya kita kenal dengan system approach. Ya, pendekatan sistem. Ya, pendekatan sistem itu bagaimana kita menggunakan akal untuk menentukan tahapan-tahapan yang dilakukan sampai sesuatu itu terjadi. Ya, gagang pintu gitu ya, kita harus nurunin ya, ngebukanya ya, kenapa nggak didorong gitu ya, kenapa nggak diangkat, itu proses berdasarkan pendekatan sistem. Nah, pendekatan sistem itu mengajarkan kita bagaimana kita menjelaskan tahapan-tahapan yang dilakukan. Sering nggak nemu orang yang tiba-tiba kalau ngomong nih ya, kalau ngomong pokoknya maksudnya itu lah. Nah, itu berarti pada saat menyampaikan sesuatu hal belum memahami bagaimana hasil akhir ya, hasil akhir dari yang sedang dibahas. Nah, kemudian berdasarkan tingkat eksplanasi ya. Dalam tugas akhir nanti teman-teman itu akan
menjawab yang pertama permasalahan deskriptif. Ya, kita menjelaskan sesuatu hal. Saya misalnya menjelaskan mengenai perkuliahan hari ini, ya, bahwa perkuliahan minggu ketiga mata kuliah metodologi penelitian yang diselenggarakan secara hybrid diikuti oleh 19 orang mahasiswa terdaftar, kemudian yang hadir secara online ada berapa nih? Ada 25 orang, gitu ya, yang hadir secara online, kemudian kejadian pada saat pelaksanaan perkuliahan dijelaskan itu mendeskripsikan. Ya. Jadi kalau teman-teman punya seseorang yang diidolakan pasti bisa mendeskripsikan dengan baik. Ya. Nah, gunakan itu, ya. Gunakan cara berpikir mendeskripsikan seseorang yang menjadi idola dalam suatu riset. Kenapa kita bisa mendeskripsikan? Pertanyaannya itu kan. Saya punya idola, wah, lengkaplah deskripsinya. Gitu ya. Oh, karena A, B, C, wah sampai Z, pokoknya saya tahu lah orang yang saya idolakan, gitu ya. Itu karena kita apa? Mengetahui apa yang kita ingin deskripsikan. Makanya ketika kita akan mendeskripsikan sesuatu, pahami dulu konsepnya. Saya ingin menjelaskan profitabilitas, tapi saya tidak pernah tahu apa itu profitabilitas. Bisa nggak mendeskripsikan? Nggak bisa. Saya ingin menjelaskan tentang kucing, tapi saya tidak pernah tahu apa itu kucing. Bisa ngejelasin? Nggak bisa. Nah, dengan yang kita ketahui, itu kita bisa mendeskripsikan sesuatu hal. Ya. Jadi, keyword-nya adalah pahami apa yang ingin kita jelaskan. Kemudian kita melakukan komparatif, membandingkan. Nah, kalau ingin membandingkan, maka kita harus tahu apa yang ingin kita bandingkan. Berarti harus ada dua objek ya, yang kita ketahui dulu. Itu yang pertama. Yang kedua, objek yang dibandingkan, ini setara atau tidak. Gitu. Saya ingin membandingkan antara sepatu dengan kerudung. Bisa nggak? Sulit ya, karena beda objek yang ingin kita bandingkan. Ya. Nah, dalam konteks akuntansi, ketika kita ingin melakukan komparasi, misalnya apa? Saya ingin membandingkan metode LIFO dengan FIFO. Jelas nggak? Jelas kan, sama-sama membahas tentang alur pengakuan biaya persediaan. Saya ingin menggunakan Comwil Vivo, Comwil Livo, atau pengen menggunakan gross method dalam melakukan assessment terhadap persediaan, jelas. Apa sih bedanya kalau perusahaan yang menggunakan gross method dengan perusahaan yang menggunakan Comwil Vivo? Jelas ya? Nah, itu namanya komparasi. Komparasi bisa dilakukan ketika kita mengetahui lebih dari satu objek yang dapat disetarakan. Jadi jangan misalnya gini, saya ingin melakukan perbandingan antara Vivo dengan analisis sumber piutang. Nggak nyambung. Kalaupun bisa disambung-sambungkan hasil analisisnya, hasil komparasinya, tapi manfaatnya untuk apa? Karena yang satu membahas konteks tentang nilai persediaan, yang satu membahas tentang tingkat kolektibilitas dari suatu piutang. Nggak bisa ditagihin. Ya, yang ini nggak bisa ditagihin, yang ini berbicara tentang cost of goods sold. Nggak nyambung jadinya. Nah, itu komparatif. Ya, jadi teman-teman, di sini saya membuka cara berpikir.
Ya, apakah cara berpikir saya benar atau tidak, itu nanti kembali lagi bagaimana nanti teman-teman menerjemahkan bagaimana apa yang saya jelaskan. Ya. Karena kalau baca informasi itu udah apa ya, gampang nyarinya gitu ya. Apalagi sekarang ya, semuanya berinteraksi dengan handphone gitu ya. Informasi apapun muncul gitu. Nanti tinggal divalidasi ya. Nah, ini yang kita sebut dengan proses berpikir ya. Yang di kelas ini kelihatannya pusing ya. Yang di kelas online mungkin ada gabungan, ada yang pusing, ada yang saya mau biasa aja. Nah, berarti kemungkinan mengerti ya. Kalau yang pusing kan tadi proses berpikir ya. Nah, kemungkinan ada yang tidak berpikir. Gitu. Ya. Nah, dari komparatif ini level yang paling tinggi dalam tingkat eksplanasi. Asosiatif atau verifikatif. Kita menjelaskan kasualitas dari suatu objek yang diteliti. Ya. Kenapa saya suka sama si A? Ya. Atau teman-teman kalau dihadapkan dengan kenapa saya ingin segera menikah dengan si A misalnya ya. Misal ini. Pokoknya abstrak, Pak. Saya udah cinta, saya udah suka, pengen cepat-cepat nikah. Ya kenapa? Ya nggak bisa dijelasin, Pak. Bapak kayak nggak pernah jatuh cinta, pernah. Gitu ya. Cinta tidak bisa dijelaskan, Pak. Oh, iya. Gitu kan, kalau yang lagi kasmaran gitu ya. Penjelasannya nanti pasca menikah. Terbuka. Bagaimana kita akan mampu menjelaskan ketika kondisi kasmaran dengan realita suatu pernikahan. Kalau lagi pacaran mah semuanya indah. Gitu kan? Tahu kasus Gaga Muhammad? Muhammad Gaga. Ramai ya? 4,5 tahun. Jatuh cinta tuh. Ya, semuanya indah. Gitu kan? Terjadi suatu kondisi atau realita, kelihatan gapnya ya. Saya nggak tahu mana yang benar atau mana yang salah ya. Tetapi itu adalah suatu kondisi abstrak yang biasanya muncul ketika kita melakukan suatu korelasional. Ya, sekelas Bill Gates pun akan merasakan yang namanya kasmaran dan itu abstrak. Nah, dalam penelitian itu tidak bisa kita berbicara tentang abstrak, Pak, pokoknya berpengaruh, nggak boleh. COVID berpengaruh terhadap kemampuan daya beli masyarakat. Ketika pertanyaannya kenapa, harus dijawab. Ya. Penyebabnya apa? Kenapa bisa sampai menurunkan kemampuan daya beli? Oh, kita lihat dari sisi yang paling sederhana ya, dari sisi demand-nya kecil. Dari sisi supply-nya besar. Gitu. Apa yang mempengaruhi demand? Apa yang mempengaruhi daya beli? Apa? Salah satunya apa? Penghasilan. Berarti penghasilan berpengaruh terhadap kemampuan daya beli masyarakat. Kita jelasin. Gitu. Ya, kita punya dua variabel, daya beli dan penghasilan. Kebayang? Korelasional. Ya, korelasional. Makanya kalau mau menanyakan tentang cinta, nah, tanyain sama yang nikah udah 50 tahun, udah 20 tahun, pasti akan sangat rinci mampu menjelaskan sosok pasangan. Kenapa saya sampai hari ini bertahan, bisa dijelasin. Faktor pertimbangannya bisa dijelasin secara rinci.
Karena sudah tidak abstrak lagi. Ya. Apalagi kalau yang udah nikah sampai 50 tahun, itu semakin rinci dia bisa menjelaskan. Kalau usia teman-teman gitu ya pasti tadi sifatnya pasti dominan abstrak. Udah mau lulus nih, udah sedikit nih abstraknya. Udah mau lulus, udah lulus, nah, udah semakin realistis, sudah bisa semakin menjelaskan dari yang 100% abstrak ke 50% abstrak. Jamin. Ini udah lulus ya, udah 3 bulan lulus gitu ya, udah 6 bulan lulus, 1 tahun lulus, semakin cerahlah pikiran. Kenapa? Karena kita menghadapi suatu realita. Kita itu bisa berargumen tanpa kita merasakan. Tetapi argumen yang disampaikan belum tentu sama ya dengan orang-orang yang pernah merasakan realita. Makanya riset itu basisnya adalah fakta dan data. Ya, jadi teman-teman yang sekarang mudah-mudahan semakin paham, yakinkan bahwa ketika nanti saya mau mengambil skripsi, saya tahu dulu. Yang pertama apa? Awali dengan pertanyaan. Gitu. Kemudian pahami, ya, pahami. Kalau pengen paham pasti harus tahu. Pahami apa yang ingin kita jawab. Nah, sekarang yang ketiga, didasarkan kepada fenomena dan realita. Realitanya seperti apa, datanya apa, gitu ya. Referensinya dari mana, sumber informasinya dari mana. Makanya dalam riset itu tidak pernah ada istilah kita melakukan suatu kutipan atau menuliskan sesuatu hal tanpa adanya referensi. Ya. Apalagi untuk tingkat sarjana itu kita hanya memvalidasi teori. Benar nggak nih secara nyata ya konsep solvabilitas itu memang digunakan rasio-rasionya di dalam mengukur kinerja perusahaan. Sampai situ cukup. Nanti paling dikaitin bagaimana tingkat solvabilitas terhadap keberlangsungan usaha. Jadi mengkaitkan sama memvalidasi teori aja. Nah, jadi makanya aneh ya kalau kita nulis tugas akhir khususnya skripsi itu tanpa kutipan. Aneh. Karena apa? Tahu nggak kira-kira? Pengalaman teman-teman di bidang penelitian masih minim. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, pengalaman praktek itu pun masih minim. Jadi nggak mungkin kita bisa bikin teori baru. Ya. Pak, nggak ada yang nggak mungkin. Betul. Ya. Tapi 1 juta banding 1 pun belum tentu. Dari 1 juta mahasiswa mampu menemukan teori baru. Jarang. Selalu kita akan berinovasi. Berinovasi itu ada dulu. Kalau menginvensi, mengcreate yang baru, itu perlu waktu yang lama dan biaya yang mahal. Makanya saya kalau tugas akhir, mahasiswa tiba-tiba nulis, nggak ada referensinya, nggak ada kutipannya, ya itu justru yang aneh. Karena gini, saya kalau ngobrol sama orang, saya tahu ya kapasitas pengetahuan seseorang itu sampai mana. Ada kalau di awal ya, ada orang yang tahu dengan ketidaktahuannya. Nah sayangnya kebanyakan banyak orang yang tidak tahu dengan ketidaktahuannya. Muncullah yang disebut dengan sok tahu. Didasarkan semua pada argumen, dihubung-hubungkan sehingga jawabannya nggak relevan. Gitu. Nah dalam riset pastikan teman-teman
minimal membaca. Ya, minimal membaca. Jangan sampai kita ketinggalan gitu ya. Kita baru tahu fenomenanya, nah tapi solutionnya padahal sudah ada gitu, diambil, ditarik gitu. Jadi kalau skripsi dalam perspektif saya tugas akhir gitu ya, tugas akhir yang dibuat itu memvalidasi teori, bukan menciptakan teori baru. Karena saya tahu ya, pertama pengalaman risetnya baru kan, siapa di sini yang suka riset? Kalau bukan gara-gara harus nyelesain skripsi, ya enggak? Kalau ada pilihan antara skripsi sama final project, wah pasti final project yang paling banyak dipilih, gitu kan? Nah, sisipannya, ketika teman-teman menyusun skripsi, bukan hard skill saja yang diperlukan, tetapi apa? Soft skill, karena kita akan berinteraksi head to head. Ya, jadi intra dan interpersonal itu sangat diperlukan pada saat kita menyusun skripsi, script suite. Ya, kalau sekarang hari ini saya berdiri, ya hari ini saya duduk di depan kelas, di depan layar, gitu ya. Nggak tahu tuh karakter saya kayak gimana. Ada yang tahu karakter saya? Nggak ya. Nanti ketemunya waktu tugas akhir, satu-satu lawan satu. Saya tahu karakter mahasiswa, ya maksudnya bukan mengenal sampai, oh ini, enggak. Tapi paling enggak kita tahu karakter orang beda-beda ya. Nah, itu kita belajar bagaimana interpersonal. Ya. Dalam konteks interaksi sosial, sekali lagi ya, dalam konteks interaksi sosial, kita tidak bisa mengharapkan sesuatu sikap yang sama dari suatu orang. Nggak mungkin kalau bisa sama rata. Bohong. Karena apa? Karena kitanya sendiri memiliki karakter yang berbeda. Jelas ya? Nah, makanya interpersonal skills itu sangat diperlukan ketika kita berbicara satu lawan satu. Jadi hard skill-nya perlu, soft skill-nya juga perlu. Kalau sudah satu lawan satu. Ya, teman-teman, bayangkan ketika kita masuk ke masyarakat dan kita melakukan riset, kemudian kita ingin meminta data, gampang atau susah? Waktu minta data itu, kecuali dokumentasi data ya berbasis web gitu yang tinggal kita download, itu nggak ada masalah. Tapi ketika kita ingin memperoleh data dari masyarakat, itu belum tentu bisa terbuka. Jangankan gitu ya, di kelas ini ya ada temen yang lagi ada masalah, terus kita pengen tahu masalahnya apa, bisa keluar nggak? Belum tentu. Makanya kalau ingin merasakan interaksi sosial ya, bagaimana cara memperoleh data, lakukan penelitian yang ini. Ya, kualitatif. Kalau kuantitatif angka-angka, ataupun ada datanya yang bersifat kualitatif, itu akan kita angkakan, bisa dimanipulasi lah, lebih gampang untuk memanipulasi suatu data gitu ya. Tapi kalau sudah penelitian kualitatif, saya harus nanya orangnya. Itu unik. Kenapa unik? Karena kemampuan kita di dalam mengkolek suatu informasi dan data itu sangat dominan. Seru. Kenapa seru? Misalnya, teman-teman kalau bisa melakukan bagaimana proses pengambilan kebijakan terkait dengan pemberlakuan PKKM. Satu variabel, tapi sumber datanya, wah sulit. Karena harus nanya sama Bapak Luhut. Gitu ya, harus nanya ke Satgas. Gitu kan? Informannya luar biasa. Buat ketemu sama informannya aja,
10 tahun aja belum tentu. Nggak selesai kan jadinya kuliahnya. Nah, sehingga ada batasan dalam melakukan suatu penelitian. Kita dibatasi oleh waktu, dibatasi oleh dana. Dibatasi dengan objek yang akan diteliti. Nah, berarti yang berikutnya ketika kita punya pertanyaan dan kemudian ingin menjawab pertanyaan itu, batasi. Karena kalau tidak dibatasi semakin berkembang. Ketika semakin berkembang, maka kita harus menemukan banyak jawaban. Jadi batasi, fokus dulu. Saya ingin menjawab pertanyaan tentang impairment. Batasi dulu. Jangan kaitkan dulu impairment dengan aspek perpajakannya, impairment dengan aspek perlakuan terhadap valuasinya. Jangan kaitkan dulu impairment dengan struktur dari penilaian asetnya. Jangan kaitkan impairment dengan nilai perusahaannya. Jangan kaitkan impairment dengan apa? Respon pasar. Gitu. Nah, jadi dibatasi ya. Dibatasi. Kalau tidak dibatasi, maka kita memerlukan apa yang disebut dengan waktu. Prosesnya akan semakin panjang. Kalau kita tidak membatasi, karena pertanyaan terus muncul. Gitu. Dan pertanyaan yang muncul, itu kan harus dijawab. Siapa yang menjawab? Penelitinya sendiri. Jadi pertanyaannya dari kita, yang menjawab juga diri kita sendiri. Itulah yang membedakan penelitian dengan aktivitas-aktivitas lain yang berkaitan dengan menjawab suatu pertanyaan. Jadi kita itu harus menjawab apa yang menjadi kegelisahan kita. Jelas ya? Nah, ada penelitian kuantitatif, ada kualitatif, ada campuran. Kuantitatif basisnya adalah mengangkakan. Sebar kuesioner nanti hasilnya jadi angka, itu kuantitatif. Laporan keuangan jelas angka, gitu ya. Kalau kualitatif itu didasarkan kepada tadi informasi. Saya misalnya ingin melakukan penelitian berbasis teks yang paling sering muncul dalam 1 tahun terakhir di halaman Google, itu kualitatif. Apa sih yang orang lakukan ya selama 1 tahun terakhir? Keyword apa saja yang muncul berkaitan dengan COVID, gitu kan? Keyword apa aja yang muncul berkaitan dengan akuntansi di masa pandemi. Kita analisis tuh. Oh, keywordnya ini. Oh, ini kaitannya sama regulator. Kita harus nanya ke IAI. Oh, ini kaitannya dengan proses audit. Kita harus tanya ke IAPI. Gitu ya. Untuk memvalidasi keyword-keyword yang kita temukan. Pak, cara nyari keywords gimana yang dicari? Pakai Google Analysis. Keluar tuh. Ya, apa yang orang cari 1 minggu terakhir di wilayah Taman Sari. Kalau yang berbayar bisa spesifik. Kata kunci apa yang muncul untuk pencarian baju, misalnya ya, 1 tahun terakhir di Kota Bandung. Muncul tuh. Situs aplikasi mana yang paling dominan, ya, e-commerce gitu ya, yang paling dominan, yang digunakan oleh masyarakat Bandung, sehingga nanti keputusan saya untuk mempromosikan produk saya melalui e-commerce yang mana, mau pakai Shopee, mau pakai Tokopedia gitu. Karena yang mendominasi cuma 2. Shopee sama Tokopedia. Shopee yang lagi gencar-gencarnya. Ya. Shopee luar biasa, dia cash burn out-nya luar biasa, berani ngeluarin uang besar-besaran buat membentuk ekosistem. Nah, itu riset, itu kualitatif. Ya. Terus saya nanti cari sampel tuh. Ya. Saya pengen nanya pertimbangan orang melakukan pilihan. Karena gini, kalau sudah berbicara Shopee sama Tokopedia, dua-duanya cash burn out-nya besar, punya kelebihannya masing-masing.
Ya, punya kelebihannya masing-masing. Ada kemungkinan orang yang memilih aplikasi Shopee misalnya karena tampilan aplikasinya lebih menarik dibandingkan Tokopedia. Karena kalau dari sisi diskon, dari sisi promo, ya itu kejar-kejaran dua-duanya. Atau kebiasaan di dalam penggunaan aplikasi. Oh, atau karena teman-teman seringnya pakai Shopee. Oh, atau karena influencer yang saya lihat banyaknya ngepromosin Shopee, jadi yang munculnya Shopee yang sering dipakai. Gitu. Ada fenomena yang menarik kemarin, Raffi Ahmad ya, sekarang udah di-ban, nggak boleh ngiklanin harga saham. Ingat nggak? Dia ngepromot saham. Tiba-tiba harga saham naiknya luar biasa. Dia kan promosinya beli saham tuh, investasi saham. Harganya tiba-tiba naik, di-ban sama bursa efek. Karena sudah tidak rasional dasar pembeliannya karena influencer bukan performa perusahaan. Jadi luar biasa efeknya. Ya, luar biasa efeknya. Itu penelitiannya harus kualitatif, bagus. Bagus nggak penelitian kualitatif? Bagus. Kenapa? Gitu ya. Dari sisi yang mana? Ketika kita ingin mengetahui sesuatu yang sifatnya terinci, spesifik gitu ya, kayak kita kepo gitu ya, teman kita lagi ada masalah gitu, kelihatannya murung terus gitu ya, apa sih yang nyebabin dia murung gitu ya, itu namanya penelitian kualitatif. Makanya kalau kita ingin mengetahui sesuatu yang bersifat rinci, lakukan kualitatif research. Tapi kalau kita ingin mengeneralisasi suatu fenomena gitu ya, berarti dari khusus kemudian umum kita bangun hipotesisnya, kita lakukan pengujian statistiknya, gitu ya, lakukan penelitian kuantitatif. Kalau kita pengen dua-duanya, karena semua datanya itu harus dikonfirmasi melalui interview, wawancara, nah lakukan penelitian campur. Nah, tinggal perspektif kita atau data atau hasil yang kita harapkan di ujung, ya, itu harus dijawab dengan menggunakan penelitian yang mana. Jelas ya? Ada yang mau ditanyakan? Ada? Di yang online ada yang mau ditanyakan? Belum ada, Pak. Oke. Nah, ini kerangka penelitian, bukan kerangka pemikiran ya. Kerangka penelitian ya. Nah, kerangka penelitian itu dimulai dari observasi. Ya. Kenapa kita melakukan observasi? Karena kita ingin mengetahui sesuatu hal tentang objek yang ingin kita teliti. Ya. Nah, ketika kita sudah menemukan sesuatu hal, gitu ya, maka kita harus melakukan identifikasi ada masalah atau tidak. Sehingga muncul yang namanya rumusan masalah. Pertanyaan penelitian yang akan dijawab oleh peneliti. Nah, bagaimana menjawab rumusan masalah? Tadi, makanya kenapa harus melakukan yang namanya studi literatur. Kita melakukan studi literatur dulu. Ya. Dari studi literatur yang kita baca, baik itu dari buku ataupun dari jurnal-jurnal penelitian, ya, maka kita akan terbentuk yang namanya kerangka pemikiran, bagaimana cara berpikir peneliti untuk menjawab rumusan masalah. Makanya setelah kerangka pemikiran diakhiri dengan suatu konklusi yang biasanya kita kenal dengan hipotesis penelitian. Ya. Apa itu hipotesis penelitian? Hipotesis penelitian adalah, gitu kan, secara konsep definisi, hipotesis penelitian adalah suatu jawaban sementara dari rumusan penelitian atau rumusan masalah. Jadi jawaban sementara belum tentu benar. Karena kita menyusun hipotesis penelitian dari studi literatur yang kita sudah lakukan, gitu ya. Kemudian kita merancangnya dalam suatu kerangka berpikir, gitu ya.
Kemudian kita menyimpulkan jawabannya dalam bentuk hipotesis penelitian. Dari hipotesis penelitian, untuk membuktikan hipotesis penelitian, maka kita harus melakukannya melalui apa? Nah, operasionalisasi variabel atau konseptualisasi variabel. Ya. Konsep variabelnya apa? Atau objek penelitiannya itu apa? Konsepnya apa? Cara mengukurnya bagaimana? Ya. Tahu indikator? Pernah dengar? Indikator. Omikron. Gejala. Mirip dengan flu tapi beda. Poinnya A, B, C, D, E. Itu namanya indikator. Omikron adalah variabelnya. Variabelnya Omikron. Omikron punya definisi. Dari definisi kita turunkan ke dalam indikator. Supaya bisa apa? Terukur. Ya. Oh, kalau suhu di atas 39 itu harus diam lagi ke rumah lah. Oh, kalau sekarang lagi pilek terus tiba-tiba hilang penciuman, oh Omikron. Karena kalau flu biasa tidak membuat kemampuan indera penciuman menurun secara signifikan. Itu namanya indikator. Kita punya pegangan, kita punya ukuran-ukuran. Ya. Nah, untuk memperoleh data di lapangan, kemudian saya ingin mencari datanya kemana, gitu ya. Subjek yang akan ditelitinya apa. Nah, itu kita sebut dengan populasi dan sampling. Ya. Nah, populasinya apa, kemudian sampelnya apa. Ya. Jadi objek atau subjek penelitian yang ingin kita jadikan wilayah generalisasi itu populasi. Nah, bagian dari wilayah generalisasi yang kita akan jadikan subjek pengujian itu disebut dengan sampling. Ya. Nah, jadi kalau sensus penduduk itu bukan sampling. Sensus itu namanya populasi. Kita mendata orang yang ada di Indonesia itu namanya sensus. Ya, populasinya masyarakat Indonesia dari rentang umur 0 bulan sampai ke rentang umur yang paling tua. Semuanya didata. Itu namanya populasi. Ya. Bagaimana mengetahui tingkat penyebaran virus corona? Balik lagi nih ke corona. Supaya apa ya saya balikin ke corona? Supaya analogi berpikir penelitiannya masuk. Ya. Pengujian itu dilakukan berdasarkan sampling atau populasi. Pengujian COVID, orang di swab, orang antigen, itu populasi atau sampel? Apa? Sampling. Ya, kita pakai sampling. Coba aja kalau pengujian ya dengan PCR atau antigen itu ditiadakan 0 kasus. Gitu. Semakin tinggi jumlah sampel, maka tingkat penyebaran semakin tinggi. Makanya kalau mau sehat, jangan dites. Sehat. Karena kalau dites jadi sakit. Ya. Aspek psikologis ketika akan melakukan tes itu cukup tinggi. Imun turun, waktu imun turun pakai antigennya yang 10 ribuan, positif. Coba, karena sedikit pakai antigen yang 10.000, positif. Tes malamnya misalnya pakai PCR yang rada mahal lah, ya, yang 600.000 bisa tiba-tiba negatif. Kualitas dari alat ukur. Bisa ya bedain populasi sama sampel ya. Kenapa ini bisa naik ke PKKM level 3? Karena pengujian terhadap suspek atau pengujian terhadap masyarakat semakin tinggi.
Coba diturunin pengujiannya, balik lagi ke level 2. Kita bisa masuk ke level 1. Makanya menjelang Nataru pengujian mungkin ya diturunin. Sehingga turun tuh syarat diturunin, ya kan? Penerbangan yang tadinya harus PCR, kalau selama Jawa dan Bali boleh pakai antigen yang akurasinya rendah. Nah, itu perbedaan populasi dan sampel. Ya. Jadi kebayang ya bahwa kondisi atau data-data yang muncul itu semuanya didasarkan kepada kondisi empiris, kondisi yang ada di masyarakat. Dan hati-hati, ya, dan hati-hati. Karena yang kita lakukan dalam penelitian, karena kita mengetahui data, kita mengetahui kondisinya, kita bisa melakukan apapun terhadap hasil penelitian. Bayang ya, jumlah tes 1 juta, saya pegang data. Ya, dari 1 juta, saya mau bilang 50%-nya terpapar, boleh. Gitu kan? Saya mau bilang 30%-nya terpapar, boleh. Kalau sempat lihat kemarin ya, Bu Mame ya, kasusnya Bu Mame ya, tes sekarang hasilnya udah keluar kemarin. Ya. Bagus kan? Berarti beyond imagination. Ya, baru tes hari ini hasilnya udah tahu kemarin. Jadi bisa diprediksi, luar biasa ya. Nah, makanya pertanyaannya benar atau enggak sih ada COVID? Nah, sekali lagi ini mah bukan ngajak. Jadi, oh iya ya, jadi ada pemikiran bahwa ini jangan-jangan nggak ada gitu ya. Intinya sih kalau nggak tes, ya nggak ada sih COVID gitu kan. Intinya gitu, tapi bukan mengajarkan tentang itu. Karena tadi saya juga bercerita tentang pengalaman saya menghadapi si COVID gitu ya. Menghadapi COVID. Nah, tetapi di sini kita belajar bagaimana menyusun suatu kerangka penelitian. Karena COVID itu datanya bisa kita kolek dengan mudah. Bertebaran di mana-mana datanya. Jadi kalau kita mau melakukan komparasi terhadap data yang sudah ada atau konsistensi terhadap data, pakai data COVID paling bagus. Ya. Sekelas Korea Selatan yang penanganannya paling bagus di dunia, ya. Sekarang penyebarannya lagi tinggi. Kemarin-kemarin Indonesia katanya kuat karena sebelumnya sudah tinggi deltanya kemarin-kemarin tuh sebulan yang lalu ya. Nah sekarang tiba-tiba penyebarannya 2 kali lebih tinggi dibandingkan dengan kasus kenaikan delta. Jadi dihubungkan dengan minggu ke-7 delta itu tingkat penyebarannya dibandingkan dengan minggu ke-5 itu sudah terlampaui oleh penyebaran kasus Omikron di minggu ke-5. Berarti udah keprediksi kan. Sekarang itu kita masuk minggu ke-6. Nah, minggu ke-6. Dari 10 minggu. Makanya kata saya nanti puasa level 4. Jadi setelah mempelajari metodologi, kita seharusnya lebih aware terhadap bagaimana suatu data disajikan. Ya. Nah, masuk nih. Ya, ketika kita menentukan populasi, pastikan populasi dan sampel yang diambil itu merepresentasikan apa yang ingin kita teliti. Saya masuk ke survei politik. Di kelas ini misalkan ya, menyukai partai A, kemudian saya survei ya bagaimana elektabilitas untuk partai A ke kelompok yang ada di kelas A ini, di kelas ini gitu ya. Yang mana semuanya kita asumsikan teman-teman semua pendukung partai A. Kira-kira elektabilitasnya tinggi nggak? Bukan elektabilitas, atau jangan pakai istilah elektabilitas kalau nggak kebayang. Bakal menang atau enggak hasilnya? Bakal menang, orang saya pergi ke masyarakat,
yang semuanya adalah kelompok A. Kebijakannya bagus nggak? Kalau saya kampanye nanya ke kelompok A, ya bagus. Gitu. Nah, makanya dalam menentukan populasi dan sampel, itu juga harus hati-hati. Karena kita akan berbicara mengenai suatu hasil. Ya, kita akan berbicara mengenai suatu hasil. Ya. Teman-teman misalnya ditanya suka sama saya lah, yang biar gampang. Suka sama saya enggak? Gitu. Variatif jawabannya. Kalau jawab enggak, nilai E. Suka semua. Itu namanya intervensi terhadap suatu jawaban responden. Nah, makanya populasi dan sampel ketika kita masuk ke masyarakat ini sangat menentukan hasil dari penelitian yang kita lakukan. Ya. Makanya populasi sampling ini kaitannya dengan pengumpulan data konseptualisasi variabel, kemudian operasionalisasi variabel, kemudian instrumen penelitian, tadi kuesioner misalnya, ya, indikator penelitian, apakah valid, apakah reliable, ini semuanya akan berkaitan dengan suatu kerangka penelitian. Nanti ujung-ujungnya adalah kesimpulan dari suatu penelitian yang dilakukan. Gitu. Nah, jelas ya tentang kerangka penelitian? Oke. Nah, ini tolong dipahami dengan baik. Kenapa maksud saya dipahami dengan baik? Ini nanti jadi landasan kita di dalam melakukan suatu penelitian. Saya tidak akan terlalu banyak menekankan terhadap definisi-definisi, karena definisi tadi sekali lagi sudah kita bisa peroleh dengan mudah hari ini ya. Tetapi saya mengajak teman-teman untuk bagaimana menerjemahkan suatu konsep-konsep ke dalam proses praktek dalam melakukan penelitian. Jadi kita harus memahami metode, memahami suatu cara berdasarkan konsep. Karena kalau kita tidak punya konsep, kita akan kehilangan arah. Makanya mempelajari sesuatu tanpa guru akan menghasilkan suatu hasil yang keliru. Ya. Saya melakukan penelitian. Terus kemudian pertanyaannya, apakah penelitian saya baik? Enggak. Tapi kalau ditanya, apakah saya punya pengalaman melakukan penelitian? Punya. Gitu kan? Kalau ditanya, apakah saya punya pengalaman melakukan pemeriksaan? Punya. Ya. Kalau ditanya, orang lagi diperiksa, cari datanya susah atau gampang? Susah. Ini ya, dalam konsep pemeriksaan keuangan, ketika kita mengambil suatu sampel atau suatu transaksi, kemudian kita memberikan kesimpulan terhadap suatu transaksi yang terjadi, itu bisa menimbulkan banyak perdebatan. Nah, jadi kalau kita melakukan pemeriksaan, kita harus punya trik. Kenapa harus punya trik? Karena orang yang diperiksa kira-kira nyaman atau enggak. Ada nggak yang di sini hobi ke dokter? Hobi loh, bukan karena sakit jadi harus ke dokter. Nggak ada ya? Kayaknya nggak ada gitu ya. Yang pada umumnya ya, nggak tahu kalau misalnya di luar dari pemikiran umum. Tapi pada umumnya orang nggak suka ke dokter. Kenapa? Karena kalau udah ke dokter berarti sakit kan. Kalau orang udah sakit, kira-kira suka atau enggak? Sama kalau orang lagi diperiksa, khususnya yang kaitan dengan pemeriksaan keuangan, orang tertutup. Jamin. Ya, jamin orang akan sangat tertutup ketika apalagi terjadi sesuatu yang akan menimbulkan temuan. Maka proses pengumpulan data akan semakin sulit. Itulah seninya penelitian. Karena penelitian itu berkaitan dengan ini nih. Lihat nih,
pengumpulan data, pengolahan data, kesimpulan. Nggak dapat data, kira-kira punya kesimpulan nggak? Dan buat apa melakukan penelitian ketika kita tidak tahu apa yang menjadi kesimpulan? Berarti kita nggak punya jawaban dong dari hipotesis yang kita buat. Jelas ya? Nah, sampai sini dulu dipahami dengan baik ya. Tadi keywords-nya boleh ditulis, boleh dicari tahu ulang gitu ya. Kita bertahap ya, bertahap dan silahkan. Nah, ini ada tugas. Ya, ada tugas. Silahkan tentukan ya, silahkan tentukan suatu hal yang Anda ingin ketahui. Ini buat teman-teman yang hadir online juga mudah-mudahan bisa dengar suara saya ya. Yang ingin Anda ketahui berkaitan dengan akuntansi. Tapi bukan apa itu akuntansi, bukan. Kalau itu udah pasti tahu lah ya. Jadi silahkan tentukan objek yang ingin Anda ketahui mengenai akuntansi ya. Jelas ya? Nah, nanti itulah yang bisa dijadikan oleh teman-teman untuk nanti tugas akhir. Jadi dari sekarang udah ngumpulin gitu ya. Kalau sekarang concern mengikuti perkuliahannya concern, saya juga nggak bakal nanemin banyak hal-hal yang berkaitan dengan konsep tentang definisi, lebih kepada based on practice gitu. Kenapa kayak tadi? Kenapa saya harus awali dengan rasa keingintahuan? Kemudian kenapa saya harus menjawab keingintahuan saya? Itu supaya saya mudah menerjemahkan dari konsep ke praktek. Gitu ya. Nah, jadi kalau diikuti alurnya dari A sampai Z di mata kuliah ini, idealnya nanti tugas akhir itu nggak lebih dari 6 bulan. Dengan grade, karena ada grade ya, dengan kualitas yang baik. Bukan yang kejar-kejaran gitu ya, sebulan selesai. Nggak ada isinya gitu ya. Hanya menjadi apa? Menjadi penggugur kewajiban. Gitu. Karena nanti riset itu tadi sekali lagi kita akan belajar yang namanya hard skill. Ya, ketika kita serius, maka konsep itu akan kita pahami dengan baik. Yang berikutnya kita akan belajar meningkatkan apa? Intra dan interpersonal skills. Kita tahu tuh apa yang ingin kita ketahui, kita tahu dengan karakter kita gitu ya. Oh, karakter saya gitu ya, sangat menyukai untuk berinteraksi dengan orang banyak. Oh, nanti penelitian saya seharusnya yang berkaitan dengan informasi yang saya peroleh dari masyarakat. Karena saya pengen banyak kenal dengan orang, punya pengalaman, pengen tahu gitu ya, orang-orang itu seperti apa dalam tadi membuat suatu kesimpulan terhadap opini laporan keuangan. Opini laporan keuangan sekarang udah rubah ya. Bukan wajar tanpa pengecualian, wajar dengan pengecualian, bukan disclaim, bukan adverse. Nah, kita harus update ya. Standar audit bukan lagi ada standar umum pekerjaan lapangan dan pelaporan ya, itu sudah tidak berlaku. Nah, itu harus diupdate ya. Jangan sampai apa yang kita ketahui itu sudah tidak lagi berlaku di masyarakat. Baru ya, baru, bukan berarti maksudnya saya nanya dosen yang kemarin ngajar audit udah ngasih tahu atau belum, bukan, karena memang aturannya baru gitu ya. Aturannya baru, mungkin belajar pemeriksaan keuangannya udah tahun lalu gitu kan. Nah, aturannya baru diberlakukan sekitar 6 bulan terakhir dan berlaku efektif 2022 tahun ini. Nah, sedangkan tahun ini kan baru mulai, berarti nanti kalau pengen lihat reportnya di tahun 2023. Oke ya, demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.